Om Swastiastu. Pemirsa Bali TV seputar Bali kembali hadir dengan menyajikan sejumlah informasi diantaranya. Kapal pesiar Seven Seas Navigator, kapal pesiar ketiga yang sandar di Pelabuhan Benoa. PHDI Bali tegaskan Tawur Agung Kesange pada tilem nyepi keesokan harinya. Jangan lewatkan juga informasi menarik lainnya yang sudah disiapkan tim redaksi kami. Bersama saya, Madius Kedenkarang, inilah Seputar Bali selengkapnya. Pemirsa, kapal pesiar Seven Seas Navigator resmi sandar di Pelabuhan Benoa Denpasar Jumat siang. Kapal berbendera Bahama ini tiba tepat pukul 13.00 WITA setelah berlayar dari Pelabuhan Tanjung Perak, Surabaya, Jawa Timur. Kapal pesiar dengan panjang 173 meter tersebut membawa sebanyak 419 penumpang serta 360 kru Seven Seas Navigator dijadwalkan bersandar selama 1 hari di Pelabuhan Benoa sebelum melanjutkan pelayaran ke Pelabuhan Komodo, Nusa Tenggara Timur pada Sabtu siang sekitar pukul 12.30 WITA. Selama berada di Bali, para penumpang yang didominasi wisatawan lanjut usia memanfaatkan waktu untuk berwisata di sekitar Pelabuhan Benoa, termasuk mengunjungi kawasan wisata Sanur serta sejumlah destinasi wisata terdekat. Kehadiran kapal pesiar ini juga memberikan dampak positif bagi pelaku UMKM di kawasan wisata. Di awal tahun 2026, Pelabuhan Benoa mencatat sejumlah kunjungan kapal pesiar berukuran besar. Pada 1 Januari 2026, kapal terpanjang yang pernah masuk ke Pelabuhan Benoa, Ovation of the Seas, dengan panjang 348 meter, menjadi kapal pertama yang lego jangkar, disusul kapal pesiar Le Jacques Cartier yang sandar pada 7 Januari 2026. Jadi hari ini telah sandar kapal pesiar Seven Seas Navigator, di mana kapal pesiar ini di tahun ini adalah kapal ketiga kami yang kami terima di Pelabuhan Benoa. Jadi kapal Seven Seas Navigator ini memiliki panjang 173 meter dengan membawa penumpang 419 orang dan membawa kru sejumlah 360 orang. Nah, kapal ini berbendera Bahamas. Nah, kapal ini datang tadi dari Pelabuhan Tanjung Perak, dan setelah ini besok berangkat sekitar pukul 12:30 siang menuju ke Pelabuhan Komodo di NTT. Maderoni Baskara menjelaskan setelah kedatangan Seven Seas Navigator masih akan ada 4 kapal pesiar lainnya yang dijadwalkan sandar secara bergantian di Pelabuhan Benoa hingga 15 Januari mendatang. Menurutnya, bulan Januari menjadi periode dengan tingkat kunjungan kapal pesiar yang cukup tinggi karena triwulan pertama dan triwulan keempat merupakan musim ramai atau high season bagi industri kapal pesiar. Sepanjang tahun 2026, Pelabuhan Benoa diproyeksikan akan menerima kunjungan sebanyak 64 kapal pesiar yang diharapkan dapat semakin memperkuat posisi Bali sebagai salah satu destinasi utama kapal pesiar internasional. Indrawan dan Mastike, Bali TV. Menjelang penutupan total tempat pembuangan akhir TPA Suwung pada tanggal 1 Maret 2026, daerah penyangga utama seperti Kabupaten Badung dan Kota Denpasar dituntut segera menyiapkan langkah-langkah konkret dalam pengelolaan sampah. Kesiapan ini menjadi krusial agar kedua daerah tersebut mampu mandiri menangani sampahnya masing-masing tanpa bergantung pada TPA Suwung. Akademisi Universitas Ngurah Rai Gede Wirata menilai persoalan sampah di Bali merupakan pekerjaan rumah bersama yang tidak bisa dibebankan hanya kepada pemerintah. Menurutnya, meskipun pemerintah telah gencar melakukan sosialisasi pengelolaan sampah, keberhasilan kebijakan tetap sangat bergantung pada tingkat kesadaran masyarakat. Regulasi yang baik menurut dia tidak akan efektif jika tidak diiringi perubahan perilaku di tingkat warga. Ia juga menekankan pentingnya kolaborasi lintas sektor, mulai dari pemerintah, masyarakat, akademisi, lembaga swadaya masyarakat hingga pihak swasta untuk merumuskan solusi pengelolaan sampah yang berkelanjutan. Selama ini, kerjasama lintas daerah seperti yang terbangun antara Badung, Denpasar, dan Kabupaten Bangli dinilai hanya bersifat sementara dan tidak bisa dijadikan solusi jangka panjang mengingat keterbatasan daya tampung dan potensi penolakan dari masyarakat setempat.
saya baca, saya lihat di media sosial ini kan antara Badung dengan Denpasar ini kan sudah ada komitmen dengan Kabupaten Bangli. Tapi permasalahannya sekarang sampai kapan? Kan itu pertanyaannya sekarang. Apakah secara terus-menerus? Tentu juga pihak masyarakat Bangli juga akan tidak mau dijadikan tempat pembuangan sampah seperti itu gitu. Walaupun sekali lagi ada deal gitu ya, ada kompensasi, tapi sekali lagi ini bukan jalan keluar yang sesungguhnya, ini sifatnya sementara. Maka dari itu yang utama adalah bagaimana membangun kesadaran masyarakat. Itu yang harus kita bangun. Kenapa? Karena kebiasaan-kebiasaan buruk ini kan untuk diajak baik itu kan susah sekali. Maka dari itu kami sangat berharap sekali pemerintah jangan pernah berhenti untuk mensosialisasikan, untuk mengingatkan masyarakat seperti itu. Kedepan, kesiapan Badung dan Denpasar dalam membangun sistem pengelolaan sampah mandiri akan menjadi penentu keberhasilan pasca penutupan TPA Suwung. Tanpa langkah nyata sejak sekarang, persoalan sampah dikhawatirkan justru berpotensi memicu krisis lingkungan baru di kawasan metropolitan Bali Selatan. Yana, Bali TV. Tumpukan sampah di tempat pembuangan akhir TPA Bengkale, Kecamatan Sawan Buleleng mulai melebihi kapasitas. Penyebabnya bukan tumpukan sampah, namun karena akses jalan yang tidak terjangkau tertutup oleh sampah baru. Untuk itu upaya perlu dilakukan untuk membuka akses ke sisi yang masih kosong di area lahan TPA Bengkale. Kadis Lingkungan Hidup Kabupaten Buleleng, Igede Putra Aryana mengatakan bahwa sampah yang masuk ke TPA Bengkale adalah sampah residu, sementara sampah organik dan lainnya semestinya dikelola mandiri oleh warga sesuai amanat Gubernur Bali. Ia menjelaskan hingga kini perharinya TPA Bengkale menerima sampah hampir 430 hingga 450 meter kubik. Di musim hujan, volume sampah semakin banyak hingga menghalangi sampah baru yang datang ke TPA. Dampaknya, akses jalan masuk truk menuju area yang masih tersedia menjadi terhalang. Namun, Kadis Aryana menegaskan tidak akan ada target untuk memindahkan lokasi TPA ke tempat lain, karena dari luas TPA 4,8 hektar tersebut masih mencukupi untuk menampung sampah, namun kendalanya adalah mendorong sampah ke sisi lahan yang masih kosong sehingga sampah baru bisa masuk. Dan kita akui di Bengkale, kondisi saat ini di TPA Bengkale itu sudah overload. Walaupun overloadnya itu bukan disebabkan semata-mata masalah tumpukan sampah, tapi masalah lahan, akses untuk menjangkau lahan yang belum terisi sampah semuanya. Kadis Aryana mengungkapkan kapasitas TPA Bengkale hingga kini masih mencukupi untuk menampung sampah dari seluruh Buleleng. Namun jika masyarakat masih belum bijak mengolah sampah, maka TPA Bengkale akan overload. Untuk itu ia memohon kepada masyarakat Buleleng agar lebih bijak dalam mengolah sampah mandiri dengan bekerja sama dengan perangkat desa dan instansi terkait sehingga bisa mengurangi sampah yang masuk ke TPA Bengkale. Kerama Desa Adat Buleleng juga semua kerama masyarakat Buleleng untuk bersama-sama mengelola sampah secara bijak. Senin dan Rabu kami ambil sampah residunya. Kemungkinan itu solusi yang bisa kita tawarkan untuk mengurangi sampah yang masuk ke TPA Bengkale. Yasari Yuli, Bali TV. PHDI Bali tegaskan Tawur Agung Kesange pada Tilem nyepi keesokan harinya. Kami segera kembali dengan laporannya. Kak Srido sekarang sibuk apa? Sabtu Minggu ada game. Serpet aduh. Luak hitam baru dengan teknologi slow roasting bikin nyaman di lambung. Selamat kepada para pemenang undian Kopi Luwak. Terima kasih Kopi Luwak. Menangkan 50 juta atau nonton bareng sepak bola di Amerika. Untuk kalian yang belum menang, buruan kirim. Jangan sampai ketinggalan. Luwak hitam baru, nggak kemanisan, mantap.
Marjang disampun anak kealit nek kulit. Metatah kalem bos, mepandes utawi misangi masih drama antar Ketua Banjar Jakarta Selatan hari di Jakarta Selatan para pinangite miwah tokoh-tokoh umat Hindu. Emansipasi miwah penyarengan krama istri saha anggen TPS Cangin Purikau wenten taler 6 TPS sane kaayahin oleh krama istri inggian beng TPS 6 sujatine ada di lohe terus terang beli yang sapangari terus nang beli nganti mati kalau matang landingin kabut dedis. Saksikan Bali Playlist setiap hari pukul 13 dan 14 WITA hanya di Bali TV. Semangat mengkuli kota Paris adot engi bertu sing ngelah pipes ngepat juga ya 4 tumpang alit-alit iki papat ngangen sampian busung medulang lindung wasani dengan bombayu kan waras kapital pop langsung personelipun dari 8 yang dipergunakan pada saat orang yang kena musibah di jalan kita memanggil Pemirsa Parisade Hindu Dharma Indonesia PHDI Provinsi Bali menegaskan bahwa pelaksanaan Tawur Agung Kesange tetap digelar pada Tilem atau bulan mati Kesange. Kemudian dilanjutkan Tape Brata Penyepian atau Hari Raya Nyepi pada keesokan harinya. Penegasan ini disampaikan dalam seminar agama bertajuk Pramanani Eva Padati, ritual berlandaskan ajaran pustaka suci yang dirangkaikan dengan Pesamuan Madya PHDI Bali tahun 2026 di Gedung PHDI Bali, Jalan Ratna Denpasar, hari Jumat 9 Januari 2026. Seminar ini digelar sebagai upaya memberikan jawaban berbasis sastra lontar dan pustaka suci, sekaligus menjadi ruang edukasi bagi umat Hindu agar tetap tenang, bijak, dan tidak terprovokasi dalam menyikapi perbedaan pandangan yang berkembang di ruang publik terkait pelaksanaan Nyepi. Kegiatan dibagi dalam 2 sesi utama, yakni diskusi akademik bersama pakar lontar, serta pengambilan keputusan melalui forum Pesamuan Madya sebagai mekanisme resmi organisasi. Ditemui usai seminar, Ketua PHDI Provinsi Bali Inyoman Kenak menjelaskan bahwa PHDI Bali belum menetapkan redaksi final keputusan. Namun kajian yang dilakukan telah bersandar pada sumber lontar yang otentik dan kredibel. Dari kajian, para narasumber ditemukan lebih dari 15 sumber lontar yang secara konsisten menjelaskan bahwa Tawur Agung dilaksanakan saat Tilem Kesange dan keesokan harinya dilaksanakan penyepian. Sementara versi yang sempat menimbulkan polemik di ruang publik ternyata bersumber dari naskah yang tidak lengkap. Berarti Nyepi itu tetap di sasih di tanggal sasih kedase. Tapi nanti kita rumuskan redaksinya bahwa hampir semua narasumber yang udah ada 6 itu yang termasuk yang dibacakan juga masukan dari beberapa
tokoh-tokoh, termasuk dari Kanwil, dari DPD, DPR RI, dan tokoh-tokoh kesemetonan. Intinya, ayo kita semua berbeda pendapat boleh, tapi kita seperti apa yang saya jabarkan bahwa kita di PHDI akan berusaha menjadi samudra yang menyejukkan. Semakin ada dinamika kan kita harus cepat tanggap untuk kebaikan semua kan teman-teman dari seluruh Indonesia bahkan tadi kan sudah menunggu kita. Senada dengan hal tersebut, Kurator Museum Lontar Sugilanus yang turut dimintai keterangan menjelaskan bahwa dalam tradisi Bali, lontar tentang ritual caru dan tawur bersifat umum pada tataran tata laksana upacara. Sementara pedewasan atau penentuan hari turunnya Ide Betara, Dewa Tedun menyesuaikan perhitungan saseh atau bulan penanggalan Bali. Ia memberikan contoh bahwa praktik tawur dan penyepian juga hidup dalam tradisi komunitas adat seperti di sektor pertanian dan kelautan. Kalau di Subak atau pertanian mengadakan tawur, besoknya ada nyepi Subak, sehingga ada pantangan beraktivitas di sawah. Demikian pula di Segara atau komunitas nelayan, ada nyepi Segara yang ditandai dengan larangan melaut sementara. Jadi ini menunjukkan bahwa tawur dan penyepian memang berpasangan dalam banyak praktik adat di Bali, tidak hanya pada pergantian Tahun Saka. Melalui seminar ini, PHDI Bali mengimbau umat Hindu untuk menjadikan sastra suci sebagai rujukan, tetap mengedepankan dialog ilmiah dan mekanisme organisasi, serta menjaga kerukunan dalam keberagaman tafsir dan praktik budaya Hindu di Bali. Dan ada juga di beberapa satu desa nyepi Moani nepi loh. Itu artinya yang Moani nggak boleh keluar, yang loh giliran seperti itu. Nah, beberapa desa melakukan juga selain nyepi yang kita kenal, itu seperti bejuning nyepi desa juga. Kenapa? Karena caru, tawur. Jadi sastranya itu adalah tawur. Kalau tawur kesange, di mana-mana sastranya yang dipakai di dalam sastra tawur, mesake, lungkung, dan semua kerajaan-kerajaan besar itu dulu tawur kesange itu adalah film. Besoknya diikuti oleh nyunyi, itu sastranya. Ini kalau yang belakangan muncul polemik, setelah saya cek, saya juga cukup senang menyampaikan ke umat Hindu Dharma, ternyata versi-versi yang beredar dikutip-kutip menjadi pedoman bahwa film tawurnya ke depan sebelum film itu adalah versi yang tidak lengkap. Hendra, Bali TV. Palang Merah Indonesia Kabupaten Badung memastikan ketersediaan stok darah untuk kebutuhan rumah sakit masih dalam kondisi aman. Sepanjang tahun 2025, unit transfusi darah UTD PMI Badung hampir memenuhi seluruh target produksi dan distribusi darah dengan mengeluarkan darah sebanyak 7.000 kantong. Penanggung jawab Mutu PMI Kabupaten Badung Nyoman Artawibawa ditemui Jumat 9 Januari 2026 di kantor UTD PMI Badung menyampaikan sepanjang tahun 2025 UTD PMI Badung telah penyaluran sebanyak 7.000 kantong darah untuk memenuhi kebutuhan rumah sakit Mangusada dan rumah sakit lainnya di wilayah Badung. Hingga akhir tahun, realisasi penyaluran darah telah mencapai sekitar 98% dari target yang ditetapkan. Untuk tahun 2026, PMI Badung menargetkan peningkatan produksi darah hingga 8.000 kantong. Produksi darah dan distribusi darah di UTD PMI Kabupaten kita salurkan ke wilayah kerja yang ada di daerah Badung. Kita melayani rumah sakit Mangusada dan rumah sakit sekitarnya. Kita sudah memenuhi target 98% dari jumlah target, yaitu mengeluarkan darah sebanyak 7.000 kantong untuk tahun 2025. Kita akan menargetkan darah di 2026 itu adalah 8.000 kantong. Untuk menjaga stok tetap aman, PMI Badung juga mengajak masyarakat aktif berdonor darah secara rutin. Bahkan sebagai bentuk apresiasi, PMI Badung memberikan penghargaan berupa 1 gram emas bagi pendonor yang telah mendonorkan darah sebanyak 25 kali. Saat ini PMI Badung menggelar kegiatan gebiar donor darah selama 3 hari yang menargetkan donor sebanyak 50 kantong. Sementara warga menyambut baik kegiatan ini yang memang rutin ikut donor darah. Diharapkan warga Badung siap mendonorkan darahnya demi sesama yang memerlukan. 13 kali. Mungkin ke depan apa harapan Ibu? Mungkin dengan harapan saya semoga warga seluruh Indonesia, terutama warga Badung, siap mendonorkan darahnya untuk sesama yang memang sangat-sangat memerlukan.
PMI Badung menargetkan kegiatan ini mampu memenuhi kebutuhan darah rumah sakit, terutama di awal tahun yang biasanya mengalami penurunan jumlah pendonor. Winata dan Kadek Putra, Bali TV. Kami akan segera kembali dengan informasi ditolak gunakan ambulans untuk jenazah. Kadiskes sebut miskomunikasi. Kak Srido sekarang sibuk apa? Sabtu Minggu ada game. Serpot aduh. Luak hitam baru dengan teknologi slow roasting bikin nyaman di lambung. Selamat kepada para pemenang undian Kopi Luwak. Terima kasih Kopi Luwak. Menangkan 50 juta atau nonton bareng sepak bola di Amerika. Untuk kalian yang belum menang, buruan kirim. Jangan sampai ketinggalan. Luwak hitam baru, nggak kemanisan, mantap. Cat Color dengan daya sebar yang luas, cepat kering, dilengkapi 39 pilihan warna. Kualitas dijamin terbaik. Cat Color harga ekonomis. Jadi di Nusa Penida, cuaca panas terik ini kini membuat sebagian besar wilayah Nusa Penida semakin kering dan tandus rupiah. Herawati mengatakan kini telah dilakukan penyitaan 31 juta rupiah. Tindak pidana yang telah memiliki kekuatan hukum Dan 5 butir ekstasi berat bersih 1,70 gram. Saat diperiksa, tersangka lalu mengaku Selanjutnya tahun 1639 atau tahun 1707 akan di pura ini dapat dikelompokkan Ratu Penatih penyungsung sejebak jagat pejen. Pengumpul hijau selaku pengalian pengumpul jumlah warga serta memohon taksu bagi mereka para penekun spiritual atau balian di Bali. Sulingi pemangku peseraman tetap mengusahakan pendidikan moral. Budi pekerti suko wibawo tan kewawo dening pejah gereha astro gereha setri ngeten ya. Ane katwa eka tua swalaksana batara. Jadi alam niki seiseneng jagat niki sami kesusup oleh desang yang widi. Siwa bumi ring bumi niki wenten batara niki. Sangat raga ngai mecaru kan ngidupang pertiwi di Bali buana bumi mengurip niki. Pemirsa, jagat media sosial sempat diramaikan dengan unggahan bernada kecaman terkait penolakan penggunaan mobil ambulans milik Puskesmas Grogak 2 untuk membawa jenazah.
Konten tersebut menuai reaksi luas karena dinilai bertolak belakang dengan komitmen pemerintah Kabupaten Buleleng yang tengah mendorong layanan ambulans gratis bagi masyarakat, khususnya untuk pengantaran jenazah dari rumah sakit ke rumah duka. Tudingan tersebut bahkan menyebut petugas kesehatan bertindak tidak berperi kemanusiaan dengan alasan ambulan disebut bukan mobil khusus jenazah. Kepala Dinas Kesehatan Buleleng Dr. Sucipto langsung membantah tudingan tersebut. Ia menyampaikan bahwa pihaknya telah melakukan investigasi untuk mengungkap kronologi sebenarnya dan menemukan adanya miskomunikasi terkait pemanfaatan ambulans Puskesmas Grogak 2. Peristiwa bermula pada Sabtu 3 Desember lalu saat seorang pasien datang ke Puskesmas Grogak 2 dalam kondisi tidak sadarkan diri. Setelah mendapatkan penanganan sesuai prosedur, pasien tersebut dinyatakan meninggal dunia. Setelah dinyatakan meninggal, pihak keluarga meminta agar jenazah diantar pulang menggunakan ambulan puskesmas. Namun petugas menjelaskan bahwa sesuai SOP, ambulan tersebut tidak diperuntukkan untuk mengangkut jenazah. Jadi petugas Grogak 2 itu sudah berkoordinasi dengan Grogak 1 untuk mobil jenazah APS yang ada di Grogak 1, tapi itu tidak tersampaikan karena keluarga pasien sudah emosi dan histeris. Jadi keluarga pasien langsung membawa mayat itu pulang ke rumahnya menggunakan kendaraan sendiri. Sementara Ketua DPRD Kabupaten Buleleng Ketut Ngurah Arya saat memimpin rapat koordinasi lintas sektor Kamis siang menegaskan bahwa secara umum ketersediaan fasilitas ambulan di Kabupaten Buleleng sudah mencukupi. Namun seiring dengan permasalahan yang terjadi diperlukan pembenahan dan penataan layanan agar kejadian serupa tidak terulang kembali di kemudian hari. Terkait peristiwa yang sempat viral tersebut, Ketua DPRD mengakui bahwa kejadian tersebut murni disebabkan oleh kesalahpahaman dan miskomunikasi. Berdasarkan penjelasan Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Buleleng dan Kepala Puskesmas Grogak 2, ambulan yang tersedia di Puskesmas Grogak 2 merupakan ambulan khusus pasien bersifat emergensi, sedangkan ambulan jenazah berada di Puskesmas Grogak 1. Yasari Yuli, Bali TV. Seorang lansia, Niketut Menuh, 72 tahun, dikabarkan hilang belum kembali ke rumahnya sejak hari Minggu tanggal 4 Januari 2026. Menurut keterangan pihak keluarga, hingga pukul 23.00 WITA tak kunjung datang. Sempat dilakukan pencarian, namun hasilnya masih nihil. Petugas siaga kantor pencarian dan pertolongan Denpasar menerima laporan kejadian pagi ini pada pukul 9 WITA dari Kepala Lingkungan Uma Anyar. Iwayan Juni Antara selaku Kepala Seksi Operasi dan Siaga dugaan sementara Niketut Menuh hilang di sekitar lingkungan Desa Lukluk Anggungan, Kecamatan Mengui, Kabupaten Badung. Setelah menerima laporan, petugas siaga segera melaksanakan koordinasi dan segera memberangkatkan 6 personel menuju lokasi. Tim rescue dilengkapi peralatan SAR air drone, termal, dan kelengkapan medis segera melakukan pencarian. Pertimbangan tim membawa peralatan SAR air karena di daerah itu terdapat sungai. Sementara petugas mencurigai korban terjatuh ke sungai, saat ini tim SAR gabungan terus melaksanakan penyisiran seputaran rumahnya dan sepanjang sungai. Rai Swantara, Bali TV. Program makan bergizi gratis MBG mulai dirasakan manfaatnya oleh siswa di Kota Denpasar meski pelaksanaannya belum merata di seluruh sekolah. Hal ini tentunya masih menjadi pekerjaan rumah tersendiri bagi pemerintah. Pantauan penyaluran MBG di SMP Widya Sakti Denpasar pada Jumat 9 Januari 2026 menunjukkan antusiasme tinggi dari para siswa saat menerima paket makanan bergizi. Sebanyak 495 siswa kelas 7, 8, dan 9 tercatat sebagai penerima manfaat program ini sejak Desember 2025. Kepala SMP Widya Sakti Denpasar, Iwayan Nendra, mengatakan secara umum program MBG dinilai memberikan dampak positif bagi siswa karena membantu pemenuhan gizi sekaligus mengurangi beban bekal yang harus disiapkan orang tua. Meski demikian, evaluasi tetap diperlukan. Kedepan diharapkan ada penyesuaian kebijakan, khususnya bagi sekolah swasta. Program MBG diusulkan agar tidak lagi diberikan dalam bentuk makanan, melainkan diuangkan untuk membantu pembayaran SPP siswa. Mengingat sebagian besar siswa di sekolah swasta merupakan pendatang dengan kondisi ekonomi menengah ke bawah. Banyak di antaranya yang mengalami kesulitan membayar SPP. Program MBG ini ya lumayan bagus programnya Bapak Presiden, dan dari segi positifnya bahwa anak-anak sudah menikmati makanan yang bergizi
dan bisa mengurangi daripada nilai bekal pada anak-anak tersebut. Sehingga anak-anak itu setelah jam istirahat kedua, maka MBG itu dibagi kepada siswa untuk dia nanti bisa masih menikmati sampai pulang. Kalau bisa diuangkanlah kepada anak-anak kami di swasta untuk menunjang daripada pembayaran SPP anak-anak, sehingga kami di swasta yang kebanyakan adalah anak-anak pendatang dan kebanyakan ekonominya dari kelas menengah ke bawah, banyaklah anak-anak yang tidak bayar SPP. Kalau itu bisa diinkludkan sebagai pembayaran SPP pada anak-anak, itu alangkahnya lebih baguslah seperti itu. Di sisi lain, belum semua sekolah di Denpasar dapat menikmati program MBG. SD Negeri 1 Sumerte menjadi salah satu sekolah yang hingga kini belum menerima realisasi program, meskipun pendataan siswa termasuk alergi dan kebutuhan makanan telah dilakukan sekitar 6 bulan lalu oleh dapur terdekat. Kendala utama terletak pada keterbatasan kapasitas dapur yang telah melampaui batas dan adanya kebijakan baru yang diberlakukan. Diharapkan Niki untuk MBG-nya kan sangat bagus untuk pemenuhan gizi anak dan apalagi ada program untuk anak stunting juga, dan yang harapkan juga agar semua sekolah bisa mendapatkan program MBG Niki. Nah, untuk kemarin sekolah saya sudah mendapatkan pendataan dari dapur yang terdekat itu 6 bulan yang lalu. Pendataannya itu untuk alergi dan makanan sudah dapat, hanya saja karena dari kuota dapur tersebut melebihi batas dan ada peraturan baru sehingga sekolah kami belum mendapatkan program MBG Niki sampai saat ini. Harapan dari kami agar secepatnya ada dapur yang bisa merealisasikan MBG di sekolah SD 1 Sumerte Niki. Pemerataan pelaksanaan program MBG di Denpasar menjadi tantangan yang perlu segera diatasi agar tujuan peningkatan gizi anak dapat tercapai secara optimal. Sinergi antara pemerintah dan penyedia dapur MBG diharapkan mampu memperluas jangkauan program ini ke seluruh sekolah. Yana, Bali TV. Kejagung bantah geledah kantor Kementerian Kehutanan. Kami segera kembali dengan informasinya. Kak Srido sekarang sibuk apa? Sabtu Minggu ada game. Seruput aja dulu. Luwak hitam baru dengan teknologi slow roasting bikin nyaman di lambung. Selamat kepada para pemenang undian Kopi Luwak. Terima kasih Kopi Luwak. Menangkan 50 juta atau nonton bareng sepak bola di Amerika. Untuk kalian yang belum menang, buruan kirim. Jangan sampai ketinggalan. Luwak hitam baru, nggak kemanisan, mantap. Emco, cat kayu dan besi. Musim hujan tiba, bencana banjir bisa mengancam jika kita tidak waspada. Kebiasaan buruk seperti membuang sampah sembarangan bisa menyumbat aliran air. Kita bisa mencegah banjir dengan bergotong royong, menjaga selokan bersih, dan menanam pohon. Siaga di musim hujan, jaga lingkungan kita. Bersama, kita bisa terhindar dari banjir.
jaga bayi ni, jaga hatu ini, mangga entek, stata ajak, mok sata, jaga kita, jaga Bali ni. Jadi di Nusa Penida, cuaca panas terik ini kini membuat sebagian besar wilayah Nusa Penida semakin kering dan tandus rupiah. Herawati mengatakan kini telah dilakukan penyitaan 31 juta rupiah. Tindak pidana yang telah memiliki kekuatan hukum dan 5 butir ekstasi berat bersih 1,70 gram. Saat diperiksa, tersangka lalu mengaku informasi seputaran aktivitas dan juga prestasi muda-mudi di Pulau Dewata. Terus kembangkan kreativitas, YWE, dan juga narkoba. Pemirsa, Kejaksaan Agung membantah kedatangan tim penyidik Jampitsus ke Kementerian Kehutanan pada Rabu lalu untuk melakukan penggeledahan. Kejagung menyebut kedatangan penyidik untuk mencocokkan data terkait dengan penyidikan perkara terkait pembukaan kegiatan tambang di Konawe Utara, Sulawesi Tenggara. Kejaksaan Agung menegaskan kedatangan jaksa penyidik ke Kementerian Kehutanan pada Rabu 7 Januari 2026 tidak berkaitan dengan tindakan penggeledahan. Kehadiran tim penyidik tersebut bertujuan untuk melakukan pencocokan data mengenai perubahan fungsi kawasan hutan, terutama hutan lindung di beberapa daerah. Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejaksaan Agung Anang Supriyatna mengatakan pencocokan data itu terkait penyidikan perkara pertambangan di Konawe Utara, Sulawesi Tenggara. Menurut Anang, langkah itu dilakukan penyidik sebagai upaya proaktif guna mempercepat perolehan data yang dibutuhkan. Lebih lanjut, Anang mengatakan kegiatan ini dalam rangka memperbaiki tata kelola kehutanan untuk memastikan hutan Indonesia semakin lestari. Yang jelas pencocokan data, menyamakan data. Enggak. Dan kebetulan juga dari Dirjen Planologi juga mendukung itu dan memberikan data-data yang ini kan proaktif dari penyidik untuk datang ke tempat supaya cepat. Karena ini kan data banyak, ini seluruh Indonesia. Kita pilih mana yang kita butuhkan supaya efektif. Makanya penyidik proaktif datang dan diundang oleh pihak dari kehutanan juga dan diberikan, bahkan nanti kekurangan pun akan diberikan lagi, mensupport. Sebelumnya pada Rabu 7 Januari 2026, tim penyidik pada Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus Kejaksaan Agung menggeledah kantor Ditjen Planologi Kementerian Kehutanan. Penggeledahan itu diduga terkait kasus alih fungsi hutan dalam perkara dugaan korupsi tambang nikel di Kabupaten Konawe Utara, Sulawesi Tenggara yang oleh Komisi Pemberantasan Korupsi KPK dihentikan penyidikannya. Dalam penggeledahan tersebut, penyidik didampingi personel TNI mengamankan 1 kontainer besar serta 2 bundel emap merah yang dimasukkan ke kendaraan operasional. Juli Suwarte dan Ketut Sumadias melaporkan. Berbagai upaya dilakukan Satlantas Polresta Denpasar dalam mencegah kenakalan remaja, khususnya terkait pelanggaran lalu lintas. Hingga saat ini, banyak pelajar terlibat trek-trekan dan mengendarai sepeda motor tidak sesuai standar. Selama 2025, pihak kepolisian mengamankan sekitar 200 sepeda motor knalpot brong yang kebanyakan dikendarai remaja. Kanit Kamsel Tipcar Satlantas Polresta Denpasar AKP Ketut Karta seizin Kasat Kompol Yusuf Dwi Atmojo menyampaikan hingga saat ini upaya preventif mencegah pelanggaran lalu lintas terus dilakukan. Hal ini penting dilakukan untuk menindaklanjuti pelanggaran-pelanggaran yang melibatkan para remaja termasuk pelajar. Satlantas Polresta Denpasar bersinergi dengan sekolah-sekolah untuk melakukan edukasi terkait aturan berlalu lintas. Kamsel Tipcar Lantas Keamanan, Keselamatan, Ketertiban, dan Kelancaran Lalu Lintas dan Kenakalan Remaja
remaja. Anggota Satlantas Polresta menyambangi sekolah-sekolah setiap Senin dan sebagai inspektur upacara. Saat itulah petugas menyampaikan tentang aturan berlalu lintas, menghindari kenakalan remaja dan menjadi pelapor keselamatan. Menurutnya, trek-trekan sering ditemui di wilayah hukum Polresta Denpasar bagian selatan. Pada 2025, pihaknya melakukan razia dan berhasil mengamankan 200 kendaraan. Kendala dihadapi di lapangan pelaku balapan liar kucing-kucingan dengan petugas. Pihaknya mengimbau masyarakat, terutama para remaja, supaya tidak ikut trek-trekan. Jika hendak balapan, remaja sudah memiliki wadahnya. Pihaknya berharap anak muda mulai sekarang disiplin berlalu lintas. Trek-trekan itu resikonya bisa fatal, yaitu meninggal dunia. Tiap bulan rata-rata Polresta Denpasar mengunjungi 2-3 sekolah. Harapannya masyarakat luas, khususnya anak-anak muda, diminta menjadi pelopor keselamatan dan taati aturan berlalu lintas. Terkait kami program lalu lintas, jadi untuk menindaklanjuti pelanggaran-pelanggaran, jadi kami ke sekolah-sekolah selaku pembina ke sekolah, jadi kami melaksanakan selaku pembina upacara untuk hari Senin, setiap hari Senin kami pilih ke sekolah-sekolah memberikan edukasi Kamsel Jalan Lintas. Ngurah Ken dan Ernawan melaporkan. Pemirsa, jangan beranjak dulu, kami segera kembali dengan laporan gaya hidup vegan dan vegetarian bantu tingkatkan kualitas kesehatan. Cat color dengan daya sebar yang luas, cepat kering, dilengkapi 39 pilihan warna. Kualitas dijamin terbaik. Cat color harga ekonomis. This indicates that Bali has recovered after the COVID-19 pandemic and has become the main destination for world tourists. However, Balinese menu choices are also getting richer, such as sam-sam guling to kuah balok and lawar babi. Although many restaurants serve similar menus made from pork, Sky, they leave behind telltale characteristics of fragments of DNA circulating in the blood, called cell-free DNA. Ada di lohe terus terang beli yang sama ngari terus nang beli nganti mati kalau matang landingin kamu pedis. Saksikan Bali Playlist setiap hari pukul 13 dan 14 WITA hanya di Bali TV. Pihak bandara telah melayani sebanyak 192.284 penumpang baik domestik maupun internasional. Suprapto mengatakan dari kunjungan wisatawan mencapai 3.000 pengunjung per hari tersebut. Ini mengacu pada perdagangan harga gabah yang juga semakin mahal saat ini. Kondisi itu pun membuatnya tidak maksimal memenuhi permintaan pasokan beras bagi pelanggan dan loyalitas anggota Linmas. Hadir dalam kegiatan pelatihan dan pembekalan tersebut, Marjang disampun anak ke alit kulit metapa kalau kebos mau pandes utawi misangi masih drama antar ketua Banjar Jakarta Selatan hari di Jakarta Selatan para pinangite miwah tokoh-tokoh umat ini emansipasi miwah penyarengan kerama istri saha anggen cangin purikau wenten taler 6 TPS tani kaayahin oleh kerama istri inggian ring TPS 6. Sami pina kemayatnya
Dite pasti kesempatan. Jelas setengah 3 ngatur apa-apa, Bali TV. Pemirsa, gaya hidup vegan dan vegetarian kini semakin diminati masyarakat. Gaya hidup ini dipilih tidak lagi dianggap sebuah tren, melainkan sebagai bagian dari kesadaran akan kesehatan dan kualitas hidup yang lebih baik. Vegan merupakan gaya hidup yang menghindari seluruh produk hewani termasuk daging, susu, telur, dan turunannya, sementara vegetarian masih mengkonsumsi produk hewani tertentu seperti susu dan telur namun tidak mengkonsumsi daging. Keduanya sama-sama menekankan konsumsi sayuran, buah-buahan, kacang-kacangan, biji-bijian, dan produk nabati lainnya. Gaya hidup ini dinilai lebih rendah lemak jenuh dan kaya serat, vitamin, serta antioksidan yang baik bagi tubuh. Gaya hidup ini turut mendorong pertumbuhan usaha kuliner berbasis nabati. Berbagai restoran, kafe, hingga usaha rumahan mulai menghadirkan menu vegan dan vegetarian dengan cita rasa yang beragam dan inovatif. Salah seorang warga yang menjalani gaya hidup vegetarian dan juga pemilik warung makan vegan dan vegetarian di Denpasar, Iwayan Rusne mengatakan ia mulai menjalani gaya hidup vegetarian sejak tahun 1999. Keputusan menerapkan gaya hidup vegetarian tersebut membawa perubahan positif bagi kondisi kesehatannya. Merasakan manfaat secara langsung, ia kemudian terdorong untuk mendirikan warung makan vegetarian di tahun 2007. Menurutnya, menjadi vegetarian bukan sekedar tentang menghindari konsumsi daging, tetapi juga tentang kesadaran menjaga keseimbangan tubuh, pikiran, dan lingkungan. Karena waktu itu saya kondisi tidak bagus, dari segi kadang kayak lesu. Sekarang dari situasi, dari kondisi, dari kesehatan, karena sekarang pola makan itu kebanyakan tidak bagus, karena beralih ke pola nabati, vegetarian. Kadang-kadang sering rasa cemas dalam hidup, buatnya tidak dalam hidup. Terus saya beralih ke makanan nabati, vegetarian. Akhirnya dengan unsur-unsur saya pun menjadi lebih tenang, lebih jadi lapar. Gaya hidup vegan dan vegetarian dapat menjadi pilihan yang tepat dan menjadi bagian dari alternatif pola hidup sehat di masyarakat. Bunga Widrayani, Bali TV. Pemirsa, dunia seni pertunjukan Bali dikejutkan dengan kabar duka. Berpulangnya seniman drama gong legendaris sekaligus guru besar Profesor Dr. Iwayan Sugite MSI yang dikenal luas. Perannya sebagai Patih Agung meninggal dunia pada hari Rabu malam 7 Januari 2026 di RSUD Wangaya, Denpasar setelah berjuang melawan penyakit yang dideritanya. Adik kandung Prof. Iwayan Sugite Ninyoman Kembar Sriasih, 47 tahun, ditemui di rumah duka di bilangan Desa Adat Bukit Batu, lingkungan Bukit Batu, Kelurahan Samplangan, Kecamatan Kabupaten Gianyar mengatakan kakaknya Prof. Sugite bersama keluarga selama ini tinggal di Denpasar. Kendatipun Prof. Sugite tinggal di Denpasar namun sering pulang ke kampung. Kembar Sriasih merasa sangat terpukul kehilangan kakak yang peduli dan perhatian sama adik-adiknya. 3 hari sebelum kematian kakaknya, nomor 1 dari 8 bersaudara ini sempat mengirim pesan WA agar menjaga kesehatan. Sugite yang tinggal di Denpasar sering pulang saat ada upacara agama serta bolak-balik mengajar ke Bangli dan ke Klungkung. Almarhum waktu kecil bersekolah di Gianyar serta melanjutkan kuliah di Denpasar. Nyoman Kembar Sriasih dari 8 bersaudara Bu, dengan Pak Sugite. Ibu nomor 7. Kemudian bapaknya namanya Pak Merde, Ketut Merde, juga pemain drama Patih. Ibunya ibu kandungnya Nyoman Bakti. 8 bersaudara. Pak Sugite SD-nya di Bukit Batu, SMP di Gianyar. Kemudian SMA-nya lanjut kuliah di
Kemudian Pak Sugito rencananya dikremasi, Bu, nggih? Nggih. Dikremasi di Bobalang, hari rapat. Suami dari Niwayan Sukasih ini memiliki 2 orang anak yakni Gede Tilem Pastike dan Kadek Yuni Gitasih. Almarhum Prof. Wayan Sugito mengikuti jejak ayahnya Ketut Merte yang semasa hidup bermain drama gong berperan sebagai Patih Agung Bara. Disinggung soal rencana upacara, jenazah akan dikremasi di wilayah Bali Timur. Yuli dan Hendra, Bali TV. Dan kini kami sampaikan informasi perakiran cuaca untuk kabupaten kota di Bali. Seputar Bali bersama Minyak Kapun Ganopati, Usada Bali, Keluarga Sehat. Update terus informasi Anda dengan subscribe dan like YouTube channel Bali TV @newsbalitv. Mewakili redaksi yang bertugas saya Madi Sukaden Karang pamit undur. Terima kasih atas perhatian Anda. Sampai jumpa. Om Santi 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 Om.